Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 dengan anggota Ali Damsuki, Mary Reviliana, dan Titis Rofiana. Dalam video ini kita akan mempelajari anatomi sistem saraf. Pada bab pertama kita akan membahas struktur sistem vertebrata. Kita akan mulai dengan terminologi dasar sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Sementara sistem saraf tepi melibatkan saraf-saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh. Pertama, mari kita lihat sumsum tulang belakang. Ini adalah jalur utama yang menghubungkan otak dengan tubuh. Melalui sumsum tulang belakang, informasi sensorik dari tubuh dapat mencapai otak, dan instruksi motorik dari otak dapat dikirim ke otot. Selanjutnya ada sistem saraf otonom yang mengatur fungsi tubuh yang tidak sadar, seperti detak jantung, pencernaan, dan pernafasan. Sistem saraf otonom terbagi menjadi dua bagian, simpatis dan parasimpatis, yang bekerja secara berlawanan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Otak vertebrata dibagi menjadi tiga bagian utama, otak belakang, otak tengah, dan otak depan. Otak belakang meliputi struktur seperti medula oblongata dan pons yang mengatur fungsi-fungsi vital dasar. Sedangkan otak tengah mengandung struktur-struktur yang berperan dalam pengolahan sensorik dan pengaturan gerakan. Otak depan termasuk korteks cerebral, adalah pusat dari fungsi-fungsi kompleks seperti berpikir, memori, dan emosi. Selanjutnya ada ventrikel, adalah ruangan berisi cairan di dalam otak yang membantu melindungi dan menutrisi otak. Pada bab 2 kita akan mempelajari cerebral cortex dan organisasi cerebral cortex. Pengertian cerebral cortex adalah lapisan luar dari otak depan yang berperan penting dalam fungsi-fungsi kognitif. Cortex terbagi menjadi 4 lobus: lobus occipital, lobus parietalis, lobus temporalis, dan lobus frontalis. Lobus occipital berada di bagian belakang otak dan berperan dalam pemrosesan visual. Kalau lobus parietalis yang terletak di bagian atas otak, mengolah informasi sensorik seperti sentuhan, rasa, juga suhu. Lobus temporalis di bagian samping otak, mengatur pendengaran, memori, dan emosi. Terakhir, lobus frontalis yang terletak di bagian depan otak, bertanggung jawab atas fungsi eksekutif seperti perencanaan, pengambilan keputusan, dan kontrol gerakan. Ketiganya kita akan mempelajari metodologi penelitiannya tentang otak. Untuk mempelajari kerusakan otak, para ilmuwan seringkali mempelajari pasien dengan cedera otak atau menggunakan hewan percobaan. Dengan membandingkan perubahan perilaku sebelum dan setelah kerusakan, kita dapat memahami fungsi bagian otak yang terlibat. Sedangkan efek stimulasi otak dapat dipelajari dengan merangsang area tertentu dari otak dan mengamati perubahan perilaku atau aktivitas. Dengan teknik ini membantu dalam memahami hubungan antara area otak tertentu dan fungsi. Perekam pencatatan otak seperti EEG dan fMRI memungkinkan kita untuk melihat aktivitas otak secara langsung. EEG mengukur aktivitas listrik otak, sementara fMRI melihat perubahan aliran darah yang terkait dengan aktivitas otak. Korelasi antara anatomi otak dan perilaku menunjukkan bahwa struktur dan ukuran bagian tertentu dari otak dapat mempengaruhi kemampuan dan perilaku individu. Misalnya, volume hipokampus yang lebih besar sering dikaitkan dengan kemampuan memori yang lebih baik. Untuk ukuran otak dan kecerdasan, pria memiliki otak yang lebih besar dari wanita, sedangkan kecerdasannya setara. Yang kedua, perbandingan antar manusia menunjukkan korelasi positif moderat antara ukuran otak dan IQ. Dan penelitian menunjukkan bahwa ukuran otak tidak selalu berkorelasi dengan kecerdasan. Perbandingan antara spesies menunjukkan bahwa faktor-faktor lain seperti kompleksitas koneksi saraf juga memainkan peran penting dalam menentukan kemampuan kognitif. Jadi, meskipun ukuran otak penting, itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan kecerdasan.
Mempelajari struktur dan sistem saraf membutuhkan berbagai metodologi penelitian yang saling melengkapi. Meskipun hubungan antara anatomi otak dan perilaku kompleks, penelitian terus mengungkapkan wawasan baru tentang organisasi dan fungsi sistem saraf. Terima kasih.